Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandy Wardani, NIM 2004111000041. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan mereview apa itu Linux dan cara penginstalannya di VirtualBox. Jadi yang pertama kali kita lakukan, sebelum kita menginstal Linux, alangkah baiknya kita mengenal Linux terlebih dahulu. Jadi Linux itu adalah sebuah sistem operasi yang berbasis Unix yang telah disebarluaskan kepada masyarakat secara gratis dan berada di bawah naungan lisensi GNU, General Public License, atau GPL. Perbedaan yang paling utama untuk pemakaian Linux sendiri yaitu sistem operasi Linux terletak pada kernel Linux serta komponen-komponen yang menyusunnya yang dapat Anda akses secara bebas dan terbuka. Selain Linux masih terdapat beberapa sistem operasi lain yang sama. Jadi untuk pengertian dari Linux sendiri itu seperti itu, karena Linux itu udah open source, jadi kita bisa mengaksesnya di mana-mana. Jadi sebelum kita masuk ke sesi penginstalasian Linux sendiri, yang pertama kali kita lakukan yaitu kita harus mempunyai VirtualBox itu sendiri. Yang pertama, kalau kita belum mempunyai VirtualBox, langsung cari di Google VirtualBox. Lalu yang kita butuhkan bahan yang kedua yaitu ISO dari Linux itu sendiri. Jadi di sini saya menggunakan Linux Ubuntu untuk pengaplikasian di VirtualBox saya. Jadi yang kita siapkan yang pertama yaitu VirtualBox-nya, dan yang kedua itu Ubuntu, Linux Ubuntu. Jadi kalau kita masih belum punya Linux-nya, itu kita bisa langsung akses di webnya, klik aja Ubuntu Linux. Di sini kita udah bisa download Linux itu sendiri di webnya. Oke, karena saya udah punya filenya, kita skip. Oke, kita langsung masuk ke VirtualBox-nya. Oke. Nah, ketika kita udah masuk di VirtualBox-nya, yang pertama kali kita lakukan yaitu membuat virtual machine dari Linux itu sendiri. Jadi yang pertama kita buat yaitu klik tombol new yang ada di samping kiri atas. Ini langsung kita masukkan apa yang kita ingin masukkan, yaitu kan kita ingin Linux Ubuntu. Kita pasang di VirtualBox ini, tipenya yaitu Linux. Oke, udah benar. Kita cek dulu apakah Linux itu 32 bit atau 64 bit, dan cek juga jenis dari Linux-nya itu sendiri. Jadi kan tadi saya memakai Linux Ubuntu, jadi pilih yang Ubuntu 64 bit kalau punya saya. Untuk memory size ini kita atur 1 GB aja yang direkomendasikan. Lalu kita buat create virtual hard disk now. Oke, kita klik aja. Oke, step selanjutnya yaitu Oke. Nah, ini untuk memori yang ada di dalamnya, yaitu memori hard disk yang di dalamnya itu kita set semisal 15 agar kita lebih luasa, jadi tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Jadi kita set untuk memori capacity-nya itu 15 GB. Terus ini hard disk file itu kita pilih PDI aja, VirtualBox Disk Image. Dan yang selanjutnya yaitu untuk storage on physical hard disk itu kita pilih dynamically allocated. Oke, kita klik aja. Nah, kalau sudah, kita tunggu sebentar. Linux-nya akan dioperasikan oleh Ubuntu, oleh VirtualBox itu.
Dan kalau udah, itu akan muncul tampilan Linux di sini. Nah, itu kita udah buat mesinnya buat Linux itu sendiri di VirtualBox. Nah, untuk memasangkan disknya dan muncul Linux di sini. Nah, setelah kata tadi itu akan muncul Linux seperti ini. Itu kita menandakan VirtualBox itu udah punya mesin dari Linux itu sendiri. Nah, untuk memasangkan disknya itu kita klik kanan, lalu setting, lalu kita pilih yang storage. Nah, ini kan karena mesinnya itu masih kosong dan perlu disk untuk di dalamnya, itu kita isi disknya. Nah, untuk disk dari Linux-nya itu kita pilih disk mana yang menjadi yang dijadikan di Linux ini. Nah, ini kan karena udah ada, jadi saya set Linux-nya. Oke, ini bisa di oke. Kita langsung start aja. Ketika udah melakukan itu semua, kita udah mengisikan disknya, kita bisa memproses Linux itu sendiri, menjalankan Linux itu sendiri. Oke, masuk tombol start. Oke, ketika udah, nah ini untuk layar tampilan dari Ubuntu itu sendiri, Linux itu. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini udah ada loading screen. Nah, ini akan memakan proses yang cukup lama, jadi nanti saya skip dulu. Kita tunggu sebentar aja. Prosesnya hampir selesai. Nah, karena loadingnya sudah selesai, proses pemasukan sudah selesai. Nah, kita OTW ke tampilan desktopnya. Ketika udah selesai, kita masuk ke tampilan ini, tampilan awal desktop dari Ubuntu itu sendiri. Sebentar. Nah, kita masuk ke tahap instalasi dari Linux itu sendiri. Nah, kita bisa lihat untuk penginstalasian dari Linux ini, kita masuk ke untuk bahasa kita pilih Inggris saja, kita langsung install Ubuntu. Kalau semisal kita ingin coba-coba, itu kita bisa try Ubuntu. Kalau misal kita langsung instalasi, itu kita langsung install Ubuntu. Oke. Kalau Ubuntunya, nah, kalau udah dari proses yang tadi, kita masuk ke sini keyboard layout. Untuk keyboard layoutnya itu kita pilih Inggris saja karena kita cuma bisa bahasa Inggris di sini. Tidak ada pilihan Indonesia, jadi kita pilih Inggris saja untuk bahasa keyboardnya. Untuk autocorrect kita pilih Inggris. Oke, lanjut. Nah, karena udah
tadi kita masuk ke proses ini. Untuk proses ini kita gunakan setting yang seperti ini aja, gunakan normal installation. Sebenarnya kita bisa buat memodifikasi untuk instalasinya. Kita bisa modifikasi, membuat sendiri untuk meminimalisir storage ataupun yang lain. Kita bisa membuat modifikasi di Linux ini. Oke, kita langsung ini normal installation. Nah, kelihatan setelah proses tadi kita masuk ke normal installation. Setelah proses dari keyboard selection tadi, kita masuk ke proses ini. Jadi untuk proses ini itu untuk penginstalan dari Linux-nya itu sendiri, kita buat seperti apa. Jadi kita kalau kita menggunakan default buat Linux, aturan Linux ini sendiri, kita gunakan normal installation. Ketika kita ingin memodif file storage ataupun yang lain, itu kita bisa menggunakan minimal installation. Jadi di sini kita bisa memodif, membuat apapun itu di Linux. Linux itu bisa sistem OS, tapi dia bisa memodif dalamannya dari operasi sistem ini. Jadi itu keuntungan dari Linux. Jadi di sini saya membuat normal installation aja, terus langsung klik continue. Oke, tunggu bentar. Dan untuk yang ini itu saya centang yang ini. Jadi untuk setiap update-nya itu bisa langsung ke download. Nah, untuk ini installation type-nya itu kita bisa ada pilihan erase disk and install Ubuntu, dan yang kedua something else. You can create resize partition yourself or choose multiple partition for Ubuntu. Jadi kita bisa membuat untuk modifikasi Ubuntu itu sendiri. Kalau ini itu menggunakan defaultnya yang seperti yang saya jelaskan tadi, kita mengosongkan disk dan install Ubuntu. Jadi kita menggunakan settingan default dari Ubuntu itu sendiri. Kalau yang something else itu kita bisa can create or resize partition yourself. Jadi untuk membuat ukuran dari file-file tersebut. Jadi kita bisa membuat sendiri. Oke, langsung install aja pakai ukuran default. Sebentar. Nah, selesai proses yang tadi itu kita pilih waktunya. Untuk waktunya karena kita di Indonesia, kita pilih Jakarta. Oke, di sini. Nah, ketika udah mengatur waktu dan mengatur posisi kita ada di mana, lalu kita masukkan identitas kita untuk operasi sistem ini. Jadi seperti layaknya Windows juga, di Linux juga menyediakan identitas pengguna dari identitas user dari pemakai Linux ini sendiri. Name, kita isi nama kita, misal nama saya. Kita isi namaku. Nah, terusnya ini user. Oke, nah
password kita kita langsung use Active Directory, kita centang ini. Ketika udah kita centangin ini, kita centangin ini. Jadi untuk masuk ke umumnya kita menggunakan login, password, dan username. Kita terus continue. Nah, ketika udah dari proses yang tadi, kita masuk ke proses instalasinya. Nah, jadi untuk instalasinya kita tunggu sebentar. Ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi kita akan skip videonya sampai sudah selesai. Oke. Ketika kita sudah menyelesaikan copying disknya, kita lanjut ke installing sistemnya. Kita tunggu sebentar lagi, ini karena memakan proses waktu yang cukup lama. Kita tunggu lagi sebentar. See you di. Maaf karena ketidaknyamanannya, karena file tadi error, jadi video selanjutnya itu akan menampilkan halaman login ketika sudah di restart, dan ketika sudah login akan diarahkan ke arah desktop dari Linux Ubuntu tersebut. Jadi cuman segitu untuk tampilan dari Linux. Nanti tampilannya akan saya tampilkan di slide berikutnya.